Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wimanisma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil diskusi yang akan dibantu oleh dua rekan saya dengan judul Manfaat keanekaragaman makhluk hidup dan pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Dinda Nirwana, MPM 2022 14570027. Perkenalkan, saya Vira Febriani, NPM 2022 145000055. Perkenalkan, nama saya Priscilla Talita Miranda dengan nomor NPM 2022 1450088. Ada beberapa manfaat keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, manfaat ekonomi. Banyak jenis hewan dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat maupun untuk kepentingan ekspor. Contohnya kayu jati. Diekspor dalam bentuk furnitur akan menghasilkan devisa bagi negara. Beberapa tumbuhan juga dapat dijadikan sumber pangan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, serta ada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan kosmetika. Sumber daya seperti sapi, kentang, dan buah sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan untuk kegiatan industri. Wilayah Indonesia yang sepertiganya adalah perairan yang memiliki berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi. Laut, sungai, dan tambak merupakan tempat hidup ikan yang bernilai ekonomi besar. Berbagai jenis diantaranya dikenal sebagai sumber bahan pangan yang mengandung protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, manfaat dalam ekologi. Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Misalnya, ekosistem hutan hujan tropis yang ternyata memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting dan menentukan dalam kehidupan manusia. Contoh, merupakan paru-paru dunia. Proses fotosintesis yang berlangsung di hutan hujan tropis dapat menurunkan karbon dioksida di atmosfer, sehingga pencemaran udara akan berkurang dan dapat menurunkan pemanasan global. Menjaga kestabilan iklim global yang dimana suhu dan kelembapan udara berjalan secara seimbang, selain berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Keanekaragaman hayati juga berperan dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Peran ini tidak dapat digantikan oleh jenis yang lain. Contoh, burung hantu dan ular di ekosistem sawah. Mereka merupakan pemakan tikus. Jika kedua pemakan itu punah akibat dari ulah manusia, maka tidak ada lagi predator yang mengontrol populasi tikus. Dampaknya, perkembangbiakan tikus meningkat dengan cepat sehingga kerusakan tanaman padi semakin parah. Yang ketiga, manfaat farmasi. Obat-obatan yang bahan bakunya dari tumbuhan akhir-akhir ini semakin populer guna mengobati berbagai macam penyakit. Pengobatan tradisional ataupun modern sangat tergantung pada keragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba. Sumber daya dari tanaman liar, hewan, dan mikroorganisme juga sangat menentukan dalam pencarian bahan-bahan obat. Yang keempat, manfaat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan flora dan fauna sejak dahulu sudah banyak yang dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sampai saat ini, masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, kita masih berpeluang besar guna pengembangan pengetahuan dan teknologi seperti penelitian sebagai sumber pangan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman hayati dapat menjadikan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Masih banyak yang dapat dipelajari tentang bagaimana manfaat sumber daya hayati secara lebih baik. Bagaimana menjaga plasma nutfah, sumber daya hayati yang telah
eksploitasi, dan bagaimana merehabilitasi ekosistem yang berdegradasi. Yang terakhir, nilai sosial budaya. Keanekaragaman hayati dapat dikembangkan sebagai tempat rekreasi atau pariwisata. Selain itu, juga untuk mempertahankan tradisi. Contoh, Kebun Raya Bogor, Taman Laut Bunaken, Taman Nasional Ujung Kulon, Suaka Marga Satwa Pulau Bawaen, Kerapan Sapi di Madura, ukiran kayu jati dari Jepara, lukisan wayang kulit dari kulit sapi atau kambing, reok Ponorogo, bulu burung cendrawasih, dan lain-lain adalah tradisi yang perlu dilestarikan. Lalu, mengapa sih kita perlu melakukan kelestarian sumber daya alam hayati? Sebagai manusia, sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena adanya sumber daya alam hayati, bumi Nusantara kita memperoleh sejuta manfaat yang luar biasa loh. Coba kamu pikirkan deh, pada zaman dahulu ketika ilmu kedokteran belum seprofesional sekarang, orang-orang zaman dahulu bergantung pada tanaman obat-obatan. Misalnya, madu lebah yang dari dulu hingga sekarang dipercayai mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Oh iya, kamu pasti sering kan menemukan produk skincare dengan ekstrak aloe vera atau ekstrak bengkuang, lidah buaya, minyak kelapa. Beberapa yang sudah kusebutkan itulah merupakan manfaat sumber daya alam hayati sebagai sumber kosmetik loh. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Di Pulau Timur, alang-alang dimanfaatkan untuk membuat atap rumah. Manfaat itu mereka rasakan sebagai sumber papan dari keanekaragaman hayati. Selanjutnya, keanekaragaman sebagai sumber pangan. Siapa yang tahu sih makanan pokok sebagian penduduk Indonesia? Yaps, benar, tentu saja nasi ya. Nasi berasal dari beras yang diperoleh dari tanaman padi. Namun di sebagian wilayah seperti Papua dan Irian Jaya, makanan pokok mereka bukan nasi, melainkan sagu, ubi, dan jagung talas. Dan sesuatu yang mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. Aktivitas manusia yang melebihi batas dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan adanya kesalahan dalam pengelolaan merupakan ancaman penurunan keanekaragaman hayati. Selain itu, faktor alami juga dapat berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Misalnya, kebakaran hutan di musim kemarau menyebabkan kerusakan dan matinya organisme serta letusan gunung berapi yang menyebabkan kawasan di sekitarnya rusak. 1. Perusakan dan pemusnahan habitat. Beberapa contoh perilaku manusia merusak dan memusnahkan habitat antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan permukiman dan perkebunan bagi para transmigran dilakukan dengan pembukaan hutan sehingga merusak habitat asli makhluk hidup di hutan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya hayati. Walaupun sumber daya hayati bersifat renewable, jika dieksploitasi secara besar-besaran melebihi daya reproduksinya, maka di hutan secara liar atau illegal logging akan menyebabkan hutan menjadi rusak. Cara-cara eksploitasi yang tidak sesuai dengan etika lingkungan, misalnya penggunaan bom atau zat beracun untuk mencari ikan, dapat merusak ekosistem laut juga termasuk terumbu karangnya. Yang ketiga, kegiatan pertambangan dan proyek hutan tanaman industri atau HTI, eksplorasi dan eksploitasi barang-barang tambang yang berada di tengah-tengah hutan ternyata telah merusak habitat. Sedangkan program HTI dilakukan dengan cara pembukaan hutan dan digantikan dengan jenis-jenis tanaman tertentu, misalnya karet atau Hevea sp dan kelapa sawit atau Elais. Pada saat pembuatan HTI umumnya dilakukan dengan jalan pintas, yaitu pembakaran. Hal ini yang menyebabkan bencana kebakaran lahan dan hutan di wilayah Indonesia tidak kunjung berhenti. 2. Introduksi spesies dan spesies transgenik. Ekosistem alami memiliki sifat keseimbangan yang dinamis. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem dapat berubah karena masuknya spesies yang didatangkan dari negara lain. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan di antara spesies yang masuk ke tanah air. Spesies asing yang masuk disebut dengan spesies introduksi atau introduced species. Contohnya, masuknya spesies ikan patin di wilayah perairan air tawar telah mengurangi keanekaragaman ikan-ikan asli di perairan tawar karena ikan patin bersifat karnivora. Jika kondisi ini tidak ditangani dengan serius, maka keanekaragaman ikan akan semakin berkurang. Spesies transgenik
adalah spesies hasil rakitan dengan menggabungkan atau menyisipkan gen-gen yang berasal dari makhluk hidup lain yang tidak sejenis dan biasanya memiliki sifat-sifat unggul apabila peredaran spesies transgenik tidak diawasi dengan ketat akan mengakibatkan berkarungnya plasma nuftah di tanah air. Sebagai contoh, tanaman kapas transgenik yang didatangkan dari negara Afrika Serikat karena memiliki sifat yang unggul, maka petani lebih tertarik untuk membudidayakan tanaman tersebut. Akibatnya, tanaman kapas asli dari Indonesia lambat laun akan hilang atau punah. Ketiga, sistem budidaya tanaman monokultur. Karena volume permintaan produk-produk pertanian yang semakin meningkat, dilakukan usaha secara besar-besaran untuk budidaya tanaman tertentu atau monokultur untuk mencukupi kebutuhan pangan. Sebagai contoh, dalam memenuhi swasembada beras dilakukan kebijakan pertanian untuk melakukan tanaman padi jenis X di seluruh areal pertanian. Kondisi yang demikian akan menyebabkan potensi-potensi di tanaman lain selain sumber pangan non-padi tidak dikembangkan dan dibudidayakan sehingga terancam punah. 4. Pencemaran hutan. Pencemaran adalah masuknya benda, zat, organisme, atau energi ke dalam lingkungan sehingga kondisi lingkungan mengalami perubahan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Setiap kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selalu menghasilkan zat sisa. Zat sisa inilah yang disebut dengan limbah. Berdasarkan asalnya, limbah dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu limbah industri dan limbah domestik atau rumah tangga. Sedangkan berdasarkan jenisnya, limbah digolongkan menjadi tiga, yaitu limbah padat, cair, dan gas. Sebagai salah satu contoh limbah domestik yang berupa deterjen dan bahan-bahan organik yang masuk ke dalam lingkungan air. Deterjen sangat sulit diuraikan dan mikroorganisme di dalam air, sehingga dapat memastikan organisme-organisme di perairan. Kemudian, bahan organik atau sisa makanan dan sisa makhluk hidup, jika kadarnya sangat tinggi di dalam air, akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi ditandai dengan ledakan populasi tumbuhan air seperti eceng gondok atau Eichhornia starfish dan paku air atau Salvinia sp. Akibatnya, organisme produsen di dalam air atau ganggang free plankton tidak dapat berfotosintesis dan terjadi penurunan kadar oksigen di dalam air atau disolved organic. Salah satu dampak dari rendahnya DO adalah kematian ikan dan organisme lainnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan studi kasus keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama, keanekaragaman studi kasus ikan air tawar di Sumatera. Pada studi kasus ini dijelaskan bahwa terjadi penurunan populasi dari keanekaragaman ikan air tawar yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama, kerusakan dan kepunahan, kedua, overfishing, ketiga, polusi perairan, dan yang keempat, pemanasan global. Pada studi kasus ini ditemukan bahwa jenis ikan air tawar di Sumatera sebanyak 570 jenis ikan Sumatera, 46 jenis termasuk endemik Sumatera, 42 jenis ikan air tawar primer, dan 6 jenis ikan air tawar sekunder. Ada pula persebaran keanekaragaman jenis ikan tawar di Sumatera berdasarkan geografiknya, yaitu yang pertama, wilayah daratan di bagian barat dari Bukit Barisan. Yang kedua, wilayah daratan di bagian timur dari Bukit Barisan. Ketiga, wilayah pulau bagian barat Sumatera. Dan yang keempat, wilayah pulau bagian timur Sumatera. Studi kasus yang kedua yaitu keragaman capung di Taman Nasional Meru Betiri. Capung berperan penting sebagai indikator kualitas lingkungan, terutama bioindikator air.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman capung di kawasan rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri. Capung sangat sensitif terhadap kualitas air, karena air merupakan tempat hidup bagi nimfa capung. Pengambilan sampel capung dilakukan menggunakan jaring penyapu. Indikator suatu ekosistem dilihat dengan menggabungkan antara keanekaragaman dan kelimpahan relatif suatu spesies. Hasil dari pengamatan ditemukan sebanyak 8 spesies capung dengan jumlah total 252 individu yang terdiri dari Neurothemis ramburi, Neurothemis terminasi, Orthretrum crisis, Orthretrum sabina, Ginacantha subinterrupta, Coopera marginip, Eupaea variegate, dan Vestalis luctuosa. Keanekaragaman capung di Taman Nasional Meru Betiri termasuk tingkatan sedang. Coopera marginip merupakan spesies capung yang paling banyak ditemukan sebanyak 130 individu, dan Ginacantha subinterrupta yang paling sedikit ditemukan sebanyak 3 individu.